Halo guys, kacau di sini. And ya hari ini aku akan nge-record tentang tes psikopat ya. Aku akan nonton ya, video tentang tes psikopat ya. Dan ya, em, video ini terinspirasi oleh Lia Delia dan Andiani Nata. Aku soalnya kemarin nonton dan itu wow, I, kayaknya bagus juga nih gitu kan. Oke, jadi ya untuk mengetahui seberapa psikopat aku ya, apa psikopatnya aku, tapi karena aku ngaku-ngaku sebagai ya psikopat ya, itu langsung kita ke ya nonton langsung kita. Oke. Hei, apakah kalian mempunyai ciri-ciri seorang psikopat? Atau kalian hanyalah orang normal biasa? Ayo Ini uji kepribadian kamu karena melalui kan beberapa tes berikut. Andi Nata Sudah ini siap? udah ini ya, contoh. Jadi ini apa, dia Andi Nata kalau nggak salah udah nonton yang ini dan aku juga udah nonton, jadi mungkin first thoughtnya aku akan gimana gitu ya. Oke, jadi ini apa gimana kayak titlenya nih, tajam atau tumpul. Nanti mungkin aku bisa jawab tumpul atau tajam gitu karena first thoughtnya aku. Oke, kita langsung aja. Pertanyaan pertama. Oke, yang pertama, Saat kamu berada di taman, ada seseorang yang selalu memperhatikan kamu secara terus-menerus tanpa mengalihkan matanya. Apa yang terlintas di pikiran kamu? kan ini cowok, ini cewek, ya kan? Berarti suka naksir. Pengen ngesim berarti dia. Terpersona. Orang normal mungkin akan berpikir bahwa orang tersebut akan melakukan sesuatu tindakan kriminal, Wait, atau karena orang itu memang tertarik pada kamu. oke ya. Namun sebaliknya, Tertarik jika ya kamu maksudnya. seorang psikopat, maka kamu akan berpikir bahwa orang tersebut sedang sakit mata ataupun buta. Oh gila sih, parah itu. Itu dark sebenarnya. Mungkin psikopat itu dia sukanya dark jokes. Pertanyaan Sepertinya. kedua, saat kamu sedang berjalan-jalan, ternyata ada salah satu tetanggamu yang jarang sekali terlihat. Menurut kamu, apakah yang terjadi padanya? Wibu, ansos. Orang normal biasanya akan menjawab karena ia sibuk dengan pekerjaannya. Oke. Berbeda dengan seorang psikopat, mungkin ia akan menjawab bahwa tetangganya mungkin sudah meninggal. Oke, aman ya. Wibu Pertanyaan ansos. ketiga, Astaga, parah banget sih. saat kamu berada di gedung apartemen, kamu tak sengaja melihat sebuah pembunuhan di jalan. Dan sialnya, ternyata pembunuh tersebut melihatmu. Kemudian ia melakukan gerakan yang mendekatkan telunjuknya ke arah muka. Oh, gini. Aku udah nonton yang punya Andinata, ini persis kan? Bener-bener persis, ini videonya yang dia tonton. Pas yang aku nonton videonya, aku juga ngejawab diri sendiri, itu karena apa? Ya kan? Dan aku nggak tahu bener-bener nggak tahu kenapa. Aku kira kayak, karena aku juga nggak terlalu baca, semuanya juga nggak terlalu dengar juga. Maksudnya aku juga bingung, tangan ke arah dagu ya kan. Jadi kayaknya aku nggak ngerti sih, mungkin mikir buat Menurut apa kamu, kali, gerakan apakah itu? kayak mikir gitu loh. Orang normal biasanya akan berpikir bahwa gerakan tersebut adalah sebuah ancaman agar kita tutup mulut. Namun sebaliknya, seorang psikopat akan berpikir bahwa gerakan itu adalah gerakan yang sedang menghitung lantai gedung. Wah, oh my god, itu bener-bener first thought aku sebenarnya. Well,
Berapa banding berapa? 2 banding 1 ya? Masih 2 banding 1. Jadi nggak apa-apa. Aku psikopat nih. Oke, kita langsung aja ya. Ngitung lantai gedung. Ya, aku mikir sih, bukan Pertanyaan lebih keempat. ke lantai gedung. Sebenarnya mikir, tapi kayaknya sama. Kamu mempunyai seorang kakek yang merupakan seorang veteran perang. Kemudian kakekmu menunjukkan foto temannya yang mempunyai cacat setelah melewati peperangan. Menurut kamu, di manakah letak cacat yang pertama kali kamu bayangkan? Kaki lah cuy, ya kan? Kebiasaan kalau misalnya itu kan kayak kena bom or something, jadi kakinya harus diamputasi gitu kan. Orang normal biasanya akan langsung menjawab kaki ataupun tangan. Kaki aku sama tangan. Berbeda dengan psikopat, ia mungkin akan menjawab mata ataupun bagian organ dalam lainnya. Itu gore banget sih. Psikopat gore banget sih. Pertanyaan kelima. Saat terjadi perampokan, kamu mencoba untuk melakukan pertahanan diri. Wah, Dan secara kebetulan, di dekat kamu ada sebuah pisau daging yang sudah diasah dan sebuah pisau buah yang tidak terlalu tajam. Pisau manakah yang akan kamu pilih? Pisau yang pisau yang itu dong, pisau yang tumpul dong. Enggak lah, pisau yang tajam dong. Tapi pengen nyoba loh, misalnya nusuk-nusuk orang pakai tumpul. Gila, Orang itu kayak normal enak biasanya deh. akan langsung memilih pisau yang tajam agar segera melukainya. Sedangkan Biar seorang udah tahu psikopat kita akan siapa lebih gitu kan. memilih pisau yang tumpul Bek gitu. karena tidak ingin cepat-cepat menyelesaikan masalahnya. Pertanyaan ke-6. Cuk. Tadi Rapli itu. Rapli channelnya nanti aku iniin description di bawah. Ya. Oke, kita lanjut. Suatu ketika, ada seorang anak yang mendapatkan hadiah berupa boneka beruang, tetapi dia tidak mau memainkannya. Menurut kamu, apakah alasannya? Gak suka kali. Apa sih tadi, anak laki-laki ya? Tapi ininya bayangannya itu anak laki-laki. So ya karena ya Pak, masa iya feminin banget dong kalau misalnya suka boneka-bonekaan. Jika kamu normal, maka kamu akan menjawab karena dia laki-laki atau karena memang ia tidak menyukainya. Dan jika kamu seorang psikopat, maka kamu akan menjawab karena dia tidak mempunyai tangan, Astaga, alias cacat. itu parah sih. Mana bisa main pakai kaki kan maksudnya. Pertanyaan ke-7. Kasian gitu, mikirnya gore banget. Ketika di jalan, kamu bertemu dengan seseorang yang sangat kamu sukai. Apa yang akan kamu lakukan pertama kali? Kenalan lah cuy, kenalan. Minta nomor gitu kan, minta IG-nya. Kalau misalnya punya Discord, minta Discord-nya gitu kan. Orang normal biasanya akan berkenalan dengan apa adanya, seperti basa-basi untuk mengawali percakapan. Berbeda dengan psikopat, ia akan mengupayakan agar orang tersebut terkesan padanya, entah melalui wawasan ataupun kekayaan. Pertanyaan ke-8. Pertanyaan 8. Wah, itu lagi keluar sih Rapli ya. Kamu adalah tipikal orang yang seringkali melihat ke arah cermin. Namun setiap kamu bercermin, kamu selalu merasa tidak puas. Apakah alasannya? Karena emang sisiranku nggak bagus gitu, suka nggak bagus, jadi pasti aku bakal ngambil sisir atau nggak aku bakal pakai tangan. Orang normal tentunya akan menjawab bahwa dirinya tidak menarik atau merasa ada yang kurang. Yoi, itulah. Sedangkan seorang psikopat, ia akan menjawab bahwa ia melihat sebuah kotoran di kaca yang dianggapnya sebagai ketidakpuasan. Berarti kayak nyalain orang itu nggak sih? Pertanyaan ke-9. Orang psikopat. Jika seandainya kamu harus membunuh seseorang dan kamu tahu ia sedang bersembunyi di dalam lemari, apakah yang akan kamu lakukan? Ketok-ketok dulu boy. Tok tok tok, halo. Trok. Gitulah boy ya. Orang normal biasanya akan berpikir untuk langsung membuka lemari dan segera membunuhnya. Berbeda dengan psikopat, ia hanya akan menunggu sembari membuatnya ketakutan hingga akhirnya ia keluar dari lemari. Oh, jadi gini.
Berarti kalau psikopat itu dia masuknya lebih ke nyiksa orang atau enggak bikin orang takut gitu loh. Jadi kayak nunggu-nunggu bener-bener bener-bener yang nyari waktu yang enak gitu loh. Ya enggak sih? Kata-kata begitu, kayak nyari waktu yang enak. Kan ini kan katanya menunggu sembari membuat ketakutan hingga keluar sendiri. Ya berarti ya. Dan kayak yang tadi, yang pisau dapur atau pisau yang tajam atau yang tumpul. Nah itu ya lebih nyiksa orang sih sebenarnya. Nyiksa mental dan nyiksa fisik juga. Jadi kayaknya begitu deh, I guess. Kita langsung aja ya. Pertanyaan ke-10. Saat kamu melihat orang yang terjatuh dari gedung tinggi, bagian tubuh manakah yang terluka saat pertama kali kamu pikirkan ketika ia sampai di tanah? Kok kayak begitu ya pantat ya. Biasanya kaki sih. Yang aku tahu kaki biasanya. Kalau misalnya mendaratnya di kaki. Jika kamu normal, kemungkinan kamu akan menjawab bagian tangan atau kakinya yang terlepas serta kepalanya yang hancur. Namun sebaliknya, seorang psikopat akan menjawab bahwa bagian organ dalamnya lah yang keluar berserakan. Aduh, my god. Setelah menjawab beberapa soal tes di atas, seberapa besarkah sisi psikopat pada diri kamu? Yeah, I think nggak terlalu psikopat ya, aku cuma berapa persen sepertinya. Tapi sebenarnya kalau mau jadi psikopat bisa aja, tapi setengah kali ya. Masih waras juga aku juga. So thank you ya yang udah thank you. Ya ini sampai sini aja udah ya. Jadi ya kesimpulannya aku bukan psikopat. Yeay, woohoo, what a nice celebration. Oke, bye buat kalian. Dadah. Thanks for watching. Bye.